Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, malam hari ini bawa kita Bapak tauhid apa fikih? Bawa fikih. Jadi ngaji fikih. Baik, saya pinjam. Karena perjanjiannya ngajinya tauhid doang pertama. Tapi ada di sel tadi juga fikih. Opiknya kayaknya bawahnya tauhid, kayaknya opiknya. Enggak apa-apa, sama aja. Sampai mana ini ya? Kajian fikih halaman 52, dua baris dari bawah. Nantinya diingat-ingat biar jangan tiap ngaji nanya halaman begitu. Kalau di tauhid jangan ingat kepadanya sifat anu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma arkanuha fasab'ata asyara. Wa amma arkanuha, dan adapun rukun-rukun salat, maka yaitu ada 17 perkara. Ahaduhan niyatu, adapun pertamanya yaitu niat. Wa yajibu fiha qasdun fi nafli mutlaq, dan wajib di dalam niat oleh menyengaja mengerjakan sholat fi nafli mutlaqin, pada sholat sunnah mutlaq. Wa ma'a ta'yinin fi waqtin aw sababin, dan disertai menentukan atau menyatakan pada sholat yang mempunyai waktu aw sababin, atau sholat yang mempunyai sebab. Wa ma'a niyati fardiyatin fi fardin, dan disertai niat kefarduan fi fardin, pada sholat fardu. Segitu dulu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, Saudara, kajian kita masih membahas tentang sholat dengan judul rukun-rukun sholat. Sholat ini, saudara, ibadah paling tingginya ibadah yang wajib dari seluruh ibadah wajib. Sholat nomor 1 dari seluruh ibadah sunnah. Sholat sunnah ibadah tertinggi nomor 1. Sholat ini ibadah paling tingginya ibadah.
Karena itu kelak di akhirat yang pertama kali ditanyai oleh Allah dari manusia yang ada di jagat raya ini perkara sholat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Mula-mula yang diperiksa oleh Allah seorang hamba yang dulu pernah hidup di alam dunia, yang dikoleksi pertama kali urusan sholat. Saking pentingnya sholat. Dan sholat ini saudara dalam Al-Quran redaksinya aqimus sholat, dirikan olehmu akan sholat. Bahasanya bukan kerjakan, bahasa Qurannya dirikan sholat. Apa bedanya dirikan sama kerjakan? Quran enggak nyuruh kerjakan sholat, enggak di Quran. Yang ada dirikan sholat. Jadi yang namanya diri kayak tiang. Tiang enggak bakalan berdiri kalau tidak didukung oleh struktur pondasi yang benar. Itu kalau kerjakan asal bikin, walaupun asal-asalan, itu namanya kerjakan. Kalau dirikan, maknanya kerjakan sesuai tuntunan dan aturan. Itu maknanya dirikan. Orang yang tidak sholat ada dua, tidak lebih dari dua orang. Orang yang nggak sholat cuma dua. Apa yang disebut orang yang tidak sholat? Pertama, tidak ngerjain benar-benar, enggak. Itu namanya tidak sholat. Kedua, yang namanya tidak sholat, mengerjain tapi tidak sesuai aturan. Itu juga sama dengan tidak mengerjakan. Contoh-contoh. Seorang pembantu disuruh bikin sayur asem, bikinlah sayur asem. Ada dua yang enggak bikin sayur asem itu. Pertama, pembantu itu enggak bikin, enggak ngerjain, malah dia sibuk liatin WA aja, begitu. Tidak jelas. Itu namanya tidak bikin sayur asem. Kedua, dia bikin sayur asem campur mengkudu. Campur, kira-kira diterima nggak? Diterima nggak? Kagak. Kenapa? Kan dia bikin. Kenapa dia ditolak? Asal-asalan, tidak mengikuti aturan. Orang yang nggak sholat tuh ada dua. Bisa aja ada orang sholat, ruku sujud, apa tidaknya hitam. Tapi lah dia tidak ngerti aturan sholat. Itu sama dengan belum sholat. Sama dengan belum sholat atau tidak sholat.
Supaya benar dalam sholat ini kayak orang. Nih saya harus terangin prolog. Sholat itu kayak orang. Di dalam diri kita, orang laki dah biar gampang contohnya, karena yang depan saya ini laki. Ada kepala, ada kaki, ada jenggot. 3 orang laki itu kita singkat. Ada kepala, ada kaki, ada jenggot. Ada orang tidak ada kepalanya, hidup nggak? Hah? Hidup nggak? Emang apa? Nggak ada palanya. Kepala tuh dalam bahasa sholat namanya rukun sholat. Namanya rukun sholat. Bila orang sholat tidak mengerjakan rukun, pastikan tidak sholat, karena tidak ada kepalanya. Begitu. Itu namanya rukun sholat. Dan ini yang bakal kita bedah malam hari ini. Kedua, ada yang pangkatnya kaki. Ada orang nggak ada kakinya, buntung, nggak ada kaki. Kira-kira masih disebut orang nggak? Orang bukan? Nggak ada kakinya, orang bukan? Sempurna tidak? Sempurna tidak? Kenapa tidak? Tidak ada kaki. Itu dalam bahasa sholat namanya sunnah ad-ad namanya. Dalam bahasa sholat namanya sunnah ad-ad. Contoh kunut subuh. Contohnya kunut pada sholat subuh. Ada orang sholat subuh tidak kunut, sah nggak sholatnya? Sah nggak? Sempurna tidak? Sempurna tidak? Kenapa tidak? Tidak ada kakinya. Bagaimana biar sempurna yang gak ada kakinya? Kasih kaki palsu. Kasih kaki buatan, biar jalannya Bagaimana sholat subuh ini biar sempurna? Kasih sujud sahwi. Sujud sahwi itu kaki palsu. Bagaimana biar sempurna sholat ini? Begitu. Ini saya mau biar gampang nyerna agama. Begitu. Biar enggak mumet-mumet apa itu sahabat. Pokoknya begitu itu sahabat dah. Biar gampang dicerna. Ada yang namanya pangkatnya jenggot. Ada orang laki nggak ada jenggotnya. Dipanggil orang nggak? Orang bukan? Orang bukan? Orang. Orang. Saya tanya, sempurna nggak? Sempurna nggak? Sempurna. Tetap masa kagak sempurna. Jadi bingung juga kalau nggak sempurna. Udah kita hidup di zaman akhir. Ini namanya kita orang ini zaman akhir. Zaman akhir tuh kelakuan orang kayak orang gila. Dikata gila waras. Dikata waras gila. Itu zaman akhir. Pakai seragam sekolah kagak. Habis itu dicopot aja lah. Dikata waras. Kelakuannya rada-rada. Dikata rada-rada waras.
zaman akhir. Gurunya begitu, pakai seragam, atasannya doang saya tahu itu, bawahnya mau pakai pangsi. Upload aja, habis itu copot aja. Ada yang kayak begitu guru tuh, ada nggak? Ngaji nih malam ini. Dikata waras, kayak kagak waras. Dikata kagak waras, kayak waras. Ada apa? Ini zaman zaman. Begitu juga ada orang pengen makan sayur asem joglo dari Karang Tengah, nyamper temennya Pinceleduk, habis nyamper temennya pergi ke joglo, habis dari joglo dia sholat dohor jauh jaraknya, habis itu naik motor lagi rapat lagi. Ini waras, kelakuannya kayak kagak waras. Dikata kagak waras, tapi waras. Terada repot juga zaman akhir. Orang nggak ada jenggotnya, orang bukan? Sempurna nggak? Sempurna. Cuman kalau orang laki berbicara pantas dan tidak. Sebab ada orang tua ngajak jalan-jalan ke Ragunan, ada makhluk hewan namanya ada jenggotnya, enggak ada kumisnya, ditanya namanya apa? Embe. Namanya kambing, jenggot doang. Ada. Jalan lagi ada kumis, enggak ada jenggot. Nanya lagi sama abahnya, namanya apa? Kucing. Jadi kucing itu kumis doang, enggak ada jenggot. Jalan lagi enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Nanya, ya itu apa? Celeng. Jadi paham anak, celeng itu enggak ada kumis. Ini jangan kesinggung, ngomongin ayah amanah. Anaknya nanya, itu apa yang ada kumisnya, ada jenggotnya? Pawangnya orang. Jadi itu namanya sunnah hayat, kayak baca tasbih dalam sujud. Sujud kita enggak baca tasbih waktu sujud tuh, diem aja ngendus-ngendus. Ini udah kasih disinfektan belum ya? Ngendus-ngendus, enggak baca tasbih. Sholatnya sah dan sempurna, tidak perlu sujud sahwi. Cuma nilai kurang, tapi sholatnya sempurna, kualitasnya kurang. Itu namanya sunnah hayat. Ini penghantar kami untuk masuk pada kajian kita. Maka yang pangkat kepala rukun sholat, yang harus diingat oleh kita dalam sholat rukunnya. Contoh sunnah hayat yang pangkat jenggot nih, takbir 75 dalam sholat id. 7 sama 5. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Itu pangkatnya pangkat jenggot, bukan pangkat kaki, bukan pangkat kepala. Biar gampang. Ada orang pengurus masjid, ingetin betul tuh jamaahnya. Ini jamaah, gue sih ingetin lu pada sholat id ini setahun 2 kali, takut lu lupa. Ini sholat id ini habis takbir tambah 7 lagi nih, selingi sama tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Begitu. Rakaat 2 tambah 5. Awas nih, jangan sampai lupa nih. Begitu, ingetin, karena ini sholat setahun 2 kali doang nih. Begitu kata si imam tuh, imam dia sholat itu Allahu akbar,
Rakaat pertama sih ingat Allahu Akbar, selesai rukuk sujud Allahu Akbar. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Padahal dia habis marah-marah tadi. Awas jangan lupa. Dia lupa. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Subhanallah. Ada juga yang ya terus saja Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Oh, subhanallah. Ya balik lagi. Allahu Akbar. Gara-gara subhanallah. Habis itu sujud sahwi. Ya wis sholatnya batal. Begitu batal. Kalau yang kagak ngaji, dia kagak dengar subhanallah, kata yang ngaji, ini sunnah hayat, pangkatnya kayak jenggot, enggak boleh balik lagi, terus saja. Sujud sawi juga enggak, sebab kalau sujud sawi gua batal. Udah ngaji terus saja, tapi jamaahnya wayah ini imam. Takbir kurang, gua nyesel banget. Makanya tadi ngisi kotak mau 10.000 juga jadi 1.000. Ambil ngomel-ngomel aja. Justru itu dia benar. Balik lagi batal sholat. Sujud sahwi batal sholatnya. Sebab itu mah pangkatnya jenggot, sunnah hayat, bukan sunnah apa. Tuh kita harus tahu. Yang kayak begitu tuh supaya kita tidak gampang nyalahin. Jangan. Nah, yang pangkat kepala ada 17. Wa amma arkanuha fasab'ata asyara. Rukun sholat itu ada 17. Ingat tuh, rukun sholat ada 17. An-niyatu pertamanya niat itu rukun sholat yang pertama, niat. Dari mana dalilnya niat ini rukun? Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar khalifah kedua ngajarin hadis enggak banyak, udah sibuk karena sahabat-sahabat tua tuh udah sibuk enggak banyak. 595 hadis yang beliau sampaikan kepada umat dari hadisnya Nabi. Enggak nyampe ribuan. Apal dari Nabi 595. Kalau kita sibuk kagak apa-apa, enggak hafal juga. Ini umat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah itu dengan niat. Karena sholat adalah ibadah, tanpa niat tidak sah. Cuman saudara yang harus kita pahami, jangan keliru. Niat itu apa? Begitu. Jadi kalau ngomongin niat, setidak-tidaknya ada 7 paparan yang kita harus tahu. Kalau ngomongin niat, yang pertama definisi niat. Patokan niat, batasan niat itu mana? Kedua, hukum niat. Ketiga, tempat niat.
Di mana tempatnya? Keempat, waktu niat. Kapan niat itu waktunya? Kelima, cara niat. Bagaimana niat? Keenam, syarat-syarat niat. Ketujuh, tujuan dan fungsi niat. Ada tuh. Kalau ngomongin niat, biar kita enggak salah. Pertama, batasan, namanya definisi. Ini yang bikin kacau. Orang kalau tidak tahu definisi akan hancur apa saja, termasuk Islam. Islam ini bisa rusak gara-gara muslim sendiri kurang tahu tentang Islam. Jadilah Islam rusak. Definisi itu penting. Bid'ah umpama, kita harus tahu definisinya. Kalau secara bahasa, bid'ah yang tidak dicontohin oleh Nabi, yang tidak ada di zaman Nabi, namanya bid'ah. Secara bahasa itu bukan definisi. Bid'ah itu yang gak ada di zaman Nabi, bid'ah namanya. Itu namanya keliru. Sebab itu makna menurut etimologi, secara bahasa doang. Enggak bisa menghukumi dari bahasa, enggak bisa. Kalau enggak ada zaman Nabi bid'ah, udah bisa dirumusin. Keukuran. Ini yang ngaji nih. Di Nurul Yakin saya mau tanya, zaman Nabi udah ada belum? Muka bid'ah. Udah bisa jadi jawab. Wong zaman Nabi enggak, bukan gitu. Itu bakal rusak. Bid'ah sesuatu yang tidak ada dalil dalam agama, namanya bid'ah baru. Ada dalilnya nggak ini? Ada dalilnya nggak ini? Begitu. Bukan dicontohin nggak? Bukan. Itu namanya mendistorsikan definisi. Jadi sempit Islam kalau begitu. Enggak paham. Kalau kemudian disebut bid'ah yang tidak dicontohin oleh Nabi, Quran aja zaman Nabi kagak ada barisannya. Jangan. Zaman sahabat tempat kagak ada barisannya, kagak ada. Kagak. Lah kalau kemudian bid'ah tuh barisan, wong nyata-nyata zaman Nabi nggak ada. Setuju nggak Qurannya dibuang barisannya? Biar ngikut Nabi. Setuju nggak? Emang apa? Orang bisa baca. Boro Arab gundur, Arab gondrong aja masih ribet, betul nggak? Aduh, apalagi digundur. Tambah ribet. Itu zaman Nabi, orang ada. Termasuk nyium Quran. Ini gak dicontohin sama Nabi. Nyium Quran. Dicontohin gak sama Nabi? Kagak. Zaman Nabi belum ada kitab, masih di dada. Ya kagak ada nyium-nyium begini. Zaman Nabi, emang Qurannya aja enggak ada. Qurannya masih di batu, nulisnya masih di dada. Zaman Nabi enggak ada. Baru Sayyidina Utsman namanya mushaf.
mushaf tuh Quran yang dijilid. Udah kayak begini nih, namanya mushaf. Mau Nabi cium Quran, yang ngomong begitu gila. Emang kagak ada zaman Nabi Quran berjilid kayak kita, apalagi Toha Putra Semarang aja kagak ada zaman Nabi. Begitu, bukan begitu, tapi nyium Quran hukumnya ada enggak dalilnya, begitu. Nanti ketemu. Kata ulama, bila kita sama orang tua aja kudu cium tangan, apalagi Quran. Tinggian orang tua kita tinggian Quran. Enggak Quran. Lah Quran yang nyuruh kita hormat orang tua. Orang tua aja kita hormat, apalagi lah begitu. Agama tuh enggak kaku. Disuruh wa yusannu taqbilul mushaf, sunat mencium Al-Quran. Orang sayang, orang nyium HP aja nggak apa-apa, nggak diributin. Quran diributin. Ini zaman akhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah zaman kita, orang nggak paham dalam agama, jadi ribut mulu. Ribut mulu kita. Jadi yang enggak. Nah, ngomongin niat itu apa? Niat secara bahasa adalah mutlaqul qasdi. Niat secara bahasa menyengaja kapan ke, kemana ke, itu namanya niat. Tapi di dalam terminologi agama, saudara, yang namanya niat adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja melakukan suatu perkara bareng dengan mengerjakan. Itu niat. Menyengaja melakukan sesuatu bareng dengan sesuatu, namanya niat. Sholat itu definisinya ucapan, perbuatan yang diawali takbir. Berarti sholat mulainya, berarti niat itu menyengaja melakukan sholat bareng dengan takbir. Namanya niat. Kudu bareng. Fa in tarakha anhu sumiya azman. Kalau mengerjakannya nanti, niatnya sekarang, namanya azam, rencana. Besok saya mau ke Surabaya, saya niat besok ke Surabaya. Itu namanya rencana. Sebab ke Surabayanya besok, niatnya sekarang, namanya bukan niat. Jangan dikatakan ngapain sholat pakai niat, wong dari rumah menuju Nurul Yakin juga mau sholat, ngapa kudu niat? Kan udah niat dari rumah. Enggak apa-apa. Dari rumah namanya rencana. Belum nyampe Nurul Yakin, Pak RT bilang, ono orang kaya Pak Ahmad bagi-bagi duit, satu orang 2 juta, mau ke masjid apa belok? Kalau udah niat mau kagak boleh. Itu baru rencana, belum niat. Rencana belum tentu jadi ke masjidnya, belum tentu. Lagi kalau udah niat, mau kagak boleh jalan. Kan dari rumahnya jalan-jalan masih ngerokok lagi. Iya, ambil jalan.
Itu kita kudu paham. Jadi kita harus memahami betul tentang sholat. Kita harus paham apa aja perlu dipikirin agama. Tidak boleh sembarangan. Kayak saudara-saudara nih yang pakai biji-biji putih itu. Nih pahami ajaran agama. Orang sholat imamnya biji putih tidak sah. Sah nggak? Hah? Kenapa? Biji jadi imam begitu. Aku tadi, iya, jangan bilang saja. Kita harus paham agama. Susah bahasa. Jadi harus direnungi. Nah, orang sholat imamnya biji putih sangat. Kenapa? Iya biji, bukan orang. Iya biji hitam juga sama. Jadi kalau dari rumah menuju masjid namanya kalau niat mau bareng dengan Allah itu niat. Tuh niat. Jadi dari rumah belum. Tuh niat. Satu niat. Dua hukum. Apa hukum niat? Hukum niat itu kebanyakan wajib. Mayoritas niat itu hukumnya wajib. Dalam wudu ada niat, dalam sholat ada niat, dalam tayamum ada niat, mandi junub ada niat, hari Id mandinya ada niat. Banyak, kebanyakan wajib. Tapi ada juga yang niatnya sunnah, enggak wajib, ada. Pekerjaannya wajib, yaitu mandiin mayit. Mandiin mayit itu hukumnya wajib. Niat mandiinnya si amir tuh, kalau orang Jawa PRT mudin namanya. Itu niat mandiinnya hukumnya sunat. Enggak niat enggak apa-apa, yang penting disir. Muslim namanya niatnya sunat, pekerjaannya wajib. Ada juga yang niatnya wajib, pekerjaannya sunat, yaitu wudu'in mayit. Wudu'in mayit itu kagak diwudu'in enggak apa-apa. Itu belum diwudu'in, gitu. Ada udah diwudu'in, cuma dicium sama bininya. Imam Pak Ustaz udah dicium bininya, wudu'in lagi. Ini kagak ngaji. Lagi kagak ada batal mayit. Gitu. Kalau batal repot, mana ambil? Ya kalau mau nambah saya wudu'in lagi. Habis itu nyuruh temannya cium lagi, nambah lagi, ya habis dah. Sama ambil aja. Enggak. Wudu'innya hukumnya sunat, niat wudu'innya wajib. Itu niat, ada yang gak wajib. Bahkan ada juga yang tidak perlu niat. Kayak contoh buang hajat, cebok, istinja bahasa. Kalau istinja nggak perlu niat. Biasanya kalau istinja, ya saya cebok, membersihkan dari lumpur. Pakai begitu-begitu nggak? Emang kagak diajarin sama agama juga. Nggak perlu niat, kagak. Termasuk bayar utang. Niat saya bayar utang, kata tuan utang, gua kagak perlu niat. Yang gua perluin bayar. Lu kagak niat nggak apa-apa. Yang penting setuju nggak? Ini masalahnya giro pending. Tuh begitu saudara. Dalam sholat niat wajib.
Saya singkat, apa fungsi niat, tujuannya? Yang tadi nomor 7 ya? Ya singkat. Apa tujuan niat? Untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Itu yang bisa bedain niat. Contoh, mandi pagi sama mandi junub. Mandi pagi mubah, mandi junub wajib. Mandi habis bersetubuh wajib. Itu antara mandi pagi sama mandi bersetubuh, mandinya sama. Antara ibadah dan bukan ibadah enggak ada beda. Yang bedain niat. Gara-gara niat saya mandi karena mangkat ada sebesar, oh dia ibadah. Kedua, fungsinya membedakan tingkatan ibadah. Tingkatannya sama-sama ibadah, beda tingkatan. Disitulah peranan niat. Peranan niat. Contoh, mandi Jumat sama mandi Id. Mandi Jumat sama mandi Id, mandi Jumat sama mandi junub, itu mandinya sama. Mandi Jumat kudu basah, mandi junub kudu basah. Yang bedain niat. Kalau dia niatnya mandi junub, ibadah wajib, ibadah sunat enggak masuk. Kalau dia niatnya ibadah mandi Jumat, maka junubnya belum keangkat. Kalau niatnya double, niat saya mandi junub juga, mandi Jumat juga, 2 in 1. Satu kali kerjaan, 2 ganjaran. Kayak besok, idnya kan Jumat ya. Iya, kan biar sekaligus mandi. Jadi pagi-pagi niat saya mandi karena mengalami hari raya dan mau sholat Jumat. Sunat karena Allah Ta'ala, 2 ganjaran. Jumat tinggal pergi aja kalau udah mandi. Kalau kita nggak begitu, pagi mandi, masa Jumat mandi lagi. Bagus lah zaman sekarang, ya kan? Begitu zaman corona, banyak cuci-cuci. Kan begitu. Maka panitia kurban terus tanya tuh kalau jadi panitia, saya pengen kurban ini bang, saya ditaruh masjid ini, tanya korban wajib apa korban sunnah, untuk membedakan dia boleh makan atau enggak. Kan begitu. Jangan main kasih-kasih aja. Dia korban wajib, kita kasih. Ini pahanya buat lo, dimasak. Di akhirat dituntut sama Allah. Kata dia, bukan salah gue Tuhan, mana panitia, kan puyeng kita ya kan. Mana di akhirat lagi. Apa enggak ini? Kan panitia kudu ngaji ya. Itu niat fungsinya. Tempatnya niat di mana? Tempatnya niat sholat tuh di dalam hati. Di dalam hati. Tidak sah melafalkan niat bila hatinya enggak niat. Tidak sah. Tapi melafalkan niat ini sunnah. Ganjaran gede. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin, ngomong begitunya tuh sunnah. Ini bukan niat nih ngomong nih, namanya melafalkan. Kalau melafalkan niat hukumnya, adapun niatnya hukumnya wajib. Kita tuh bisa bedain. Melafalkannya sunnah,
usolli fardhal musyair. Oh, begitu umpamanya. Enggak perlu usolli pakai usolli lagi sholat. Enggak ada orang sholat baca usolli. Orang sholat baca usolli kagak ada. Mulai sholat tuh Allahu Akbar, usolli kagak ada. Usolli mah adanya sebelum udah sholat belum? Udah Allahu Akbar belum? Belum. Kalau belum mau nyanyi Indonesia Raya boleh nggak? Boleh. Emang apa? Boleh. Belum sholat timbang usolli jadi ribut gara-gara kagak ngaji. Nggak paham usolli aja ribut. Sunnah. Udah belum? Oh, belum. Usolli sunnah, tidak wajib. Kenapa sunnah? Membantu hati. Fungsinya usolli ini ngingetin hati biar konsen dalam sholat, begitu. Kalau langsung aja Allahu Akbar. Tadi saya sholat itu orang pasal, orang pasal itu gara-gara nggak usolli. Usolli itu membimbing hati. Usolli fardhu dhuhri. Oh iya, bakal yang gua kerja ini ya bentar lagi sholat duhur. Hukumnya wajib, fardu kalau bahasa itu wajib, 4 rakaat. Nah, dan itu artinya ngumpul. Begitu agama tuh begitu. Sama kayak main bola, gol enggak kita sorak, gol juga, cuman pas gol itu biar tambah mantep, maksudnya seru. Itulah orang usolli fardhu dhuhri, biar mantep hati, biar jangan langsung. Itu yang suka dilakukan oleh komandan upacara. Upacara dimulai, nggak usah mulai, kerjain aja juga jadi, cuma kurang mantap. Waktunya niat kapan? Waktunya niat itu kudu bareng dengan pekerjaannya, kecuali puasa. Jadi niat itu bareng, sholat Allahu Akbar, waktu Allahu Akbar. Kalau puasa enggak, puasa itu mulai dari terbit ngintip fajar nih susah si fajar ngintip karena dia diisolasi. Susah ngintip fajar nih, maka niat puasa mah yang penting mau. Ini sekarang nih, ini ada puasa besok, boleh mau. Nggak usah nunggu fajar, sulit nyarinya. Kalau udah fajar, udah siang, nggak jadi nanti. Maka dimajuin sama agama. Kata Nabi, man lam yubayyitin niyata fala siyamalah. Siapa orang yang niatnya kagak malam, pastikan nggak bakalan sah puasanya. Kalau puasa wajib, ntar puasa sunat ada dalilnya dari Nabi. Itu niat. Jadi tempatnya niat di hati, waktunya bareng dengan mengerjakannya. Allah di situ ada niat. Ada niat. Jadi pertama definisi, 2 hukum, 3 tujuan niat, fungsi, 4 tadi apa itu tadi, tempat niat, 5 waktu niat, 6 cara niat.
cara niat berbeda-beda tergantung ibadahnya. Nah inilah yang diterangi di depannya. Kan begitu tuh, di depannya ada tuh wayajibu fiha qasdun fi naflin mutlaqin wa ma'a ta'yinin fi biwaqtin aw sababin wa ma'a niyati fardiyatin fi fardin. Jadi cara niat dalam sholat dilihat daripada kategori sholatnya. Sebab agama membagi sholat menjadi 3 bagian. Yang pertama sholat sunnah mutlak. Kedua sholat sunnah punya waktu, kayak witir, kayak duha, dan seterusnya. Begitu juga sholat sunat punya sebab, kayak sholat gerhana. Ketiga, ada sholat wajib kayak isya yang dikerjakan kita nanti. Isya. Karena sholat ada 3 kategori, maka tata cara niat dalam sholat pun ada 3 kategori. Udah, ya udah. Kalau udah, ini belum nih, syarat belum. Ini baru ahaduhan niat tuh, baru segitu tuh kitabnya. Belum tuh wajibu, belum. Baru ahaduhan niat tuh, segitu tuh. Wajibu fiha qasdun fi nafil mutlaqin wa ma ta'yin fi diwaqtin aw sababin wa ma niyati bil fardin. Belum. Ada tanya jawab? Oh ya ada, baik. Saya mau tutup segini dah, tanya jawab. Ada yang ditanya silakan. Wallah.